Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Santriwan Salim menilai sistem penerimaan pendidikan atau peserta didik baru atau PPDB menimbulkan sejumlah masalah. Yang pertama, masalah yang selalu muncul adalah ketersebaran sekolah negeri yang tidak merata memang di negara kita, di wilayah Indonesia gitu. Nah, penyebaran sekolah negeri yang tidak merata ini berakibat kepada satu, ada sekolah yang mereka itu justru kelebihan daya tampung, ya kan, sehingga mereka tidak punya kapasitas untuk menampung seluruh calon peserta didik yang masuk ke sekolahnya. Nah, sehingga anak-anak yang mestinya bisa ditampung di sekolah negeri tersebut akhirnya terlempar kan ke sekolah swasta. Justru sekolah-sekolah kekurangan murid. Nah, ini terjadi misalnya di daerah-daerah pelosok ya, di pedalaman juga gitu. Walaupun ada di perkotaan, misalnya di Magelang ya, di Klaten, di Batang, di Sleman, Gunung Kidul, Jogja, Solo bahkan Semarang. Di Semarang itu, di kota Semarang ya, ada 99 SD yang kekurangan siswa. Nah, sehingga ini sekarang ya 2023 ya, berakibat apa, guru-guru itu mendapatkan job desk baru gitu, mencari siswa ke rumah-rumah. Seperti kejadian kemarin di Kota Bogor ya, yang wali kota itu ramai gitu. Ya sebenarnya ini kan bukan hal yang baru. Di Bogor juga fenomena migrasi KK itu juga sudah sejak awal ya, sejak 2017 gitu. Nah, kenapa masih terjadi? Berarti ada indikasi sistem atau mekanisme PPDB di level pemerintahan daerah itu tidak berjalan. Itu kan tidak hanya oleh Kemdikbudristek. Kalau berbicara sekolah itu juga, sekolah itu berada di bawah naungan Pemda. Itu juga dibagi lagi, Mas Insan. Kalau SD SMP, ya PAUD itu di bawah pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Sedangkan SMA, SMK, kemudian SLB itu di bawah pemerintah provinsi. Nah, terkait PPDB ini, makanya tadi kami meminta Mas Nadiem Makarim sebagai leading sektornya ada di Kemdikbudristek gitu ya, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Kemdikbudristek yang bertanggung jawab gitu secara keseluruhan duduk bersama dengan Pemda. Nah, sejauh mana efektivitas dari sistem PPDB ini? Kalau masih ada anak-anak di level pendidikan dasar yang terlempar, tidak bisa bersekolah di sekolah dekat rumahnya, apalagi dia anak yang tidak mampu, tidak bisa bersekolah karena faktor zona dan seterusnya, ini berarti sistem PPDB perlu dievaluasi, perlu ditinjau ulang gitu kan ya. Nah, ditambah lagi praktek-praktek pungli tadi, ini kan setiap tahun terjadi. Ombudsman memberikan catatan ya kan, evaluasi, rekomendasi, hanya berhenti di situ gitu. Lalu tahun depan terjadi lagi, tahun berikutnya terjadi lagi. Nah, makanya perlu ditinjau ulang.